dibiayai klaimnya di rumah sakit. Jadi akan saya kembalikan uang ini. Saya bisa komen sedikit ya? Oh ya harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hingga jam ini belum ada arahan, petunjuk dan lain sebagainya terkait dengan menerima untuk menerima pengembalian dari rekan-rekan saudara-saudara Bapak Ibu dari RRI Kabupaten Pemalang. Artinya menurut saya dengan amat sangat ya tidak mengerti hormat lah. Tidak mengerti hormat, saya belum bisa menerima itu, Bung Andi. Ya. Maupun sekali Bung Andi. Kecuali kalau saya memang tadi sudah ada petunjuk dan sebagainya untuk menerima, saya terima. Tapi sampai dengan hari ini, saat ini, saya belum ada petunjuk. Artinya saya mungkin nanti komunikasi ulang lagi lah. Ya. Simpel aja lah. Kita mau galikan duit. Jadi nyontak serah naring lobi tak pasarana seperti saya mengantarkan surat. Betul itu. Monggo itu kali Ya kan gitu. Ya. Saya serahkan di lobi. Itu aja. Nah ini karena di sini juga sampean sudah jaga, ya saya terima kasih, kepolisian juga demikian. Pokoknya hari ini saya kembalikan. Saya serahkan di lobi juga tidak masalah. Sisan tukang kebun pendopo ya apa-apa. Sudah ada dokumennya Pak? Iya. Sudah ada dokumennya. Gitu. Ini udah pas. Tapi memang ini sudah dipikirkan masa-masa. Sudah saya pikirkan. Keputusan organisasi. Bukan keputusan Andi Rustono kita. Kami menjalankan tugas organisasi aja. Itu Pak. Ya, saya juga ngikutin ya. Ya nggak apa-apa. Jadi saya izinkan saya untuk bisa masuk dan ke ruang lobi karena katanya tadi informasi Pak Bupati masih di Jakarta. Itu ya. Ya. Nanti perwakilan siapa? Mungkin sama siapa? Saya temani Pak Yai 2 orang. Ya. Ya. 4 orang aja ya. Berapa orang nih? 4 orang ya? 4. Ketika bantuan datang, bukan karena peduli, tapi karena ingin dipuji, PWI, LS tahu itu bukan pertolongan, itu strategi, dan kami tidak sedang dijual. Di tengah hiruk-pikuk panggung kekuasaan, ada satu momen yang tidak butuh megafon. Ia tidak mengandalkan kamera, tidak pula memburu likes dan share. Tapi justru karena itulah, tindakannya membelah opini publik dan menyentakkan kesadaran banyak orang. Sebuah tindakan sunyi, tapi lantang dalam makna. Pagi itu, di tengah kesibukan birokrasi Kabupaten Pemalang, seorang pria dari Divisi Seni dan Budaya PWILS datang membawa sebuah amplop. Tidak dengan gebiar, tidak dengan kor massa, tapi isi amplop itu jauh lebih nyaring daripada pidato bupati. Amplop itu berisi uang sebesar Rp21.647.000. Uang resmi dari pemerintah daerah yang sebelumnya diberikan sebagai bentuk dukungan kepada korban bentrokan antara PWILS dan Ormas FPI di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan. Namun, bagi PWILS, uang itu bukan bantuan. Ia adalah simbol pencitraan. Ia adalah strategi politik berkedok solidaritas. Dan bagi mereka, itu bentuk pelecehan terhadap luka dan penderitaan yang nyata. Maka hari itu, mereka kembalikan, tanpa banyak basa-basi. Dan ketika pihak Pemda menolak menerima karena alasan prosedural, karena Bupati sedang di Jakarta dan belum ada instruksi, mereka tak menunggu. Mereka meletakkan amplop itu di meja sekretariat kabupaten, dan pergi. Sebuah penolakan senyap. Tapi dalam dunia politik kita yang makin gaduh, senyap bisa lebih membahana daripada orasi. Solidaritas atau gladi resik politik? Apa yang mendorong langkah tak biasa ini? Andi Rustono menjawab dengan sederhana, namun penuh pukulan logika. Kami tahu kapan kami butuh bantuan, dan kali ini kami tidak butuh panggung politik. Pernyataan itu mengandung 2 hal sekaligus, percaya diri dan penolakan halus terhadap kemunafikan politik. Sebab yang mereka lihat bukan hanya soal uang, tapi soal panggung. Beberapa hari sebelum dana disalurkan, pihak pemerintah daerah sempat menggelar konferensi pers. Di sana diumumkan bahwa bantuan akan diberikan kepada korban bentrok di Pegundan. Seolah semua harus diberitahu, semua harus disaksikan. Seolah kebaikan tanpa kamera itu kurang berarti. Andi menyayangkan itu. Apa ini acara amal atau gladi resik panggung? Katanya. Korban bukan properti kampanye. Mereka butuh pertolongan, bukan pencitraan. Dan kalimat itu menampar keras.
bahwa banyak dari kita telah lupa bahwa bantuan sejati tidak berisik, bahwa empati sejati tidak perlu selebrasi, bahwa keikhlasan itu sunyi. Tapi politik tidak pernah nyaman dengan kesunyian. Ia butuh hampu sorot, ia butuh framing, ia butuh momen untuk ditunggangi. Kepala daerah dan keberpihakan. Sikap tegas PWILS tidak berdiri di ruang hampa. Beberapa hari sebelum penolakan ini, Bupati Pemalang tampil di panggung sebuah tablik akbar bersama Habib Rizik Syihab. Ya, nama yang tidak asing dan justru penuh kontroversi. Tokoh sentral dari FPI, organisasi yang telah dibubarkan negara, namun masih memiliki jaringan dan simpatisan. Kehadiran Bupati dalam acara itu membuka banyak tafsir. Tapi bagi PWILS, tafsirnya jelas. Ada keberpihakan, dan keberpihakan itu berbahaya karena dilakukan oleh seseorang yang seharusnya netral sebagai pemimpin daerah. Kalau dia mau jadi muhibin, silahkan, tapi jangan bawa institusi negara ikut main dalam konflik ideologis, kata Andi. Maaf, bagi kami itu tindakan tidak bijak, atau kalau mau jujur, bodoh. Kalimat itu bukan sekadar marah. Itu adalah alarm bahwa kepala daerah tidak boleh sembarangan berdiri di panggung. Karena posisinya bukan milik pribadi, ia membawa wajah konstitusi, ia membawa tanggung jawab terhadap seluruh warganya, bukan hanya kelompok tertentu. Panggung yang membunuh nurani. Dalam narasi PWILS, yang mereka lawan bukan cuma ormas yang berseteru secara fisik dengan mereka. Yang mereka lawan adalah budaya politik pencitraan, budaya menunggangi tragedi demi rating, budaya framing media yang menukar luka dengan angka elektabilitas. Mereka sadar, sangat sadar, bahwa luka warga tidak bisa disapu dengan narasi televisi, tidak bisa dibayar dengan satu konferensi pers, satu amplop, satu siaran langsung. Yang dibutuhkan adalah kehadiran, bukan kamera. Yang dibutuhkan adalah empati, bukan selebrasi. Dalam banyak tragedi bangsa ini, dari konflik hingga bencana alam, kita terlalu sering melihat pola yang sama. Ketika tragedi terjadi, kamera datang, pejabat hadir, mikrofon disodorkan, dan tiba-tiba yang utama bukan lagi korban, tapi siapa yang hadir lebih dulu, siapa yang lebih banyak tertangkap kamera, siapa yang bisa disebut cepat tanggap di media sosial. Dan disinilah letak kegilaan politik kita hari ini. Empati menjadi panggung, nurani menjadi properti produksi konten, tragedi menjadi agenda pencitraan. PWILS jalan sunyi melawan sistem. Langkah PWILS mengembalikan uang itu adalah simbol, tapi bukan simbol main-main. Ia adalah bentuk kecil dari perlawanan sipil terhadap dominasi narasi negara, terhadap dominasi framing penguasa. Dalam budaya politik pragmatis, uang 21 juta bisa berarti banyak, bisa disyukuri, bisa dijadikan simbol kemenangan, bisa digoreng jadi bukti perhatian pemimpin, tapi tidak bagi mereka. Karena bagi PWILS, nilai bukan soal nominal, tapi soal makna. Mereka tak mau dibeli, tak mau dijadikan bagian dari naskah drama politik, tak mau jadi pelengkap legitimasi pencitraan yang melukai akal sehat publik. Mereka memilih jalan sepi, jalan yang tak populer, tapi jalan yang justru layak dicontoh. Karena dalam dunia yang makin hingar-bingar, kadang yang paling benar justru adalah yang paling diam. Antara negara dan kekuasaan. Penolakan PWILS ini secara tidak langsung juga mempertanyakan relasi negara dengan kelompok tertentu. Apakah negara masih netral? Apakah kepala daerah masih memikirkan semua rakyatnya? Ataukah sudah jadi alat dari kelompok yang lebih vokal? Ketika seorang bupati tampil satu panggung dengan tokoh FPI, lalu beberapa hari kemudian memberi bantuan ke kelompok yang menjadi korban dari FPI, wajar juga muncul kecurigaan. Ini bantuan atau bujuk rayu politik? Ini solidaritas atau justifikasi? Karena logikanya, bagaimana mungkin Anda duduk bersama kelompok yang menyakiti, lalu menawarkan bantuan ke yang disakiti, tanpa minta maaf, tanpa klarifikasi? Bukankah itu seperti menampar dengan tangan kanan, lalu menyodorkan obat dengan tangan kiri sambil tersenyum? Bukan anti pemerintah tapi anti pencitraan. Satu hal penting dari narasi ini, PWILS tidak sedang menyerang pemerintah. Mereka tidak anti pemerintah, tapi mereka anti pencitraan, mereka anti manipulasi publik, mereka anti kedangkalan nalar politik. Mereka tidak ingin tragedi dijadikan komoditas, tidak ingin luka jadi alat tukar elektabilitas. Dan ini penting diingat, karena banyak yang sering salah kaprah.
Mengkritik pemimpin bukan berarti menolak negara. Menolak bantuan tidak berarti tak bersyukur. Mengembalikan amplop bukan berarti sombong. Kadang itu justru bentuk cinta paling jujur. Cinta kepada logika, cinta kepada keadilan. Akhir kata, amplop di meja kosong. Hari itu, Andi Rustono meletakkan amplop di meja, tanpa kuar-kuar, tanpa gimik. Hanya sebuah amplop yang dibiarkan diam. Tapi diamnya mengusik banyak hal. Karena ia adalah simbol penolakan terhadap praktik politik murahan. Simbol bahwa masih ada warga bangsa ini yang tidak mau ditunggangi, tidak mau dijadikan panggung, tidak mau dibeli. Simbol bahwa kadang keteguhan tidak perlu mikrofon, tidak perlu baliho, cukup amplop kosong di meja kosong, dan satu kalimat. Kami tidak butuh panggung politik. Dan dari sanalah percakapan dimulai.